Anak raja menangkap balam. Balam ditambat di tengah laman. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum sarapan. Kenapa Ustadz Somad itu selalu jalan dengan Ustadz Lukman dan Ustadz Salim? Ada apa di antara mereka? Ini jamaah inti ring 1 mesti bisa menjelaskan. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Ada orang yang ceramahnya lantang, ngomongnya luar biasa. Salat berjamaah di masjid, mari ramaikan masjid, mari makmurkan masjid. Tapi begitu kita sampai ke tempatnya, si Anu pernah ke masjid. Pernah Pak Ustadz, dulu waktu, ya kami pun lupa. Jadi Ustadz Lukman itu rutinitasnya di Masjid Kapal Munzalan dari habis subuh sampai waktu duha di masjid, dan rumahnya di belakang masjid. Jadi saya melihat mereka ini lebih banyak amalnya daripada ceramahnya. Ada orang cerita tentang kesederhanaan. Marilah kita hidup sederhana, prihatin, hidup apa adanya. Tapi begitu kita sampai di tempatnya, kaget sekali kita, selevel di bawah Korun. Tapi saya sudah sampai ke Ustadz Salim. Ustadz Salim itu ternyata hebat, mewah. Itu kalau di YouTube. Tapi dalam kehidupannya beliau orang yang bersahaja. Ustadz Lukman juga begitu. Saya curiga mereka ini anak kembar yang terpisah di rumah sakit. Tahun lahirnya sama terus. Tahun lahir sama. Tahun lahir sama. Podo. Nah itu. Jadi ada kesamaan-kesamaan itu yang luar biasa. Jadi saya melihat mereka ini antara ceramahnya, ngomongnya dengan di YouTube dengan kehidupannya sehari-hari sejalan, sinkron, berdiri tegak lurus sama. Itulah yang membuat saya bisa bersama. Saya yakin dan percaya kalimat yang saya sampaikan ini tidak semuanya bisa ditulis, direkam. Tulis saja poin-poinnya. Poinnya saya belum ketemu juga Pak Ustadz. Apa kira-kira keywordnya ya? Sesuai ngomong dengan ceramah, itu poin yang satu. Banyak orang nggak sesuai. India, negara India itu lebih banyak ngomong daripada kerja. Lebih banyak mereka. Cobalah tonton film India. Lagunya 7 menit. Iya. Kalau Jepang itu nggak ada ngomong, diam aja. Tapi lebih banyak kerja. Di Jepang. Kalau Indonesia, lain yang diomongkan, lain yang dikerjakan. Ini parah. Ada parah. Ini parah ini. Saya menemukan mereka ini lebih banyak kerjanya daripada ngomongnya, dan yang diomongkannya itu sudah diamalkannya duluan. Dari keluarganya, dan yang paling penting istrinya satu. Saya nggak tahu apakah mereka ini setia atau takut, wallahu a'lam. Karena memang sulit kita membedakan antara setia dengan takut. Tapi kalau dilihat dari wajahnya yang cerah, itu memang setia. Kalau orang yang takut itu kelihatan kerutan-kerutannya. Saya waktu tausiah di Malaysia, pas lagi makan, ada bapak-bapak nanya, Ustadz boleh nanya? Boleh. Tapi suaranya pelan. Gimana kalau suami takut sama istri? Rupanya istrinya ada di sebelah. Saya bilang, suami yang takut dengan istri, maka nanti waktu dia mati, dia tidak kena azab kubur. Loh, kok bisa gitu Pak Ustadz? Karena waktu malaikat mau mengazab, kata malaikat yang satu lagi, sing iki ora usah diazab. Kenapa? Karena sudah terlalu azab di dunia. Dan saya yakin di sini tidak ada. Kenapa? Ketawa mereka lepas.
Itu menunjukkan mereka ini semua keluarganya sakinah mawaddah. Sampai mana bahan tadi? Itu poin yang pertama, kenapa saya bisa berjalan bersama dengan mereka. Yang kedua, saya ini orangnya halus, ibu, bapak. Memang kalau ngomong saya, Ustaz Somad itu Ustaz radikal, kepala kau kena pukul. Ustaz itu Ustaz keras. Saya tidak keras. Orang yang di belakang sound system itu yang mantap nyetel suara. Saya ini orangnya lembut. Saya nih kalau ngomong sama orang 10 kata ngomong, 1 kata dia ngomong buat saya tersinggung sampai mati saya ingat. Saya nggak dendam tapi ingat. Selama berjalan dengan mereka berdua tidak pernah sekalipun menyakiti hati dan perasaan saya. Kalau nanti bapak ibu lihat saya sudah nggak jalan lagi, berarti saya sudah tersinggung. Kalau galah patah bisa disambung, kalau kaca retak bisa direkat, kalau hati sudah sakit kemana obat akan dicari. Boleh untuk ditulis di baju kaos, tapi bajunya jangan dibawa sholat Jumat. Nanti yang belakang baca. Nah, jadi itulah pentingnya kita menjaga hati perasaan orang. Kadang ada orang ini lebih tajam dari pisau, lebih tajam dari sembilu, lebih tajam dari silet, lebih tajam daripada kukuran kelapa. Kukuran kelapa itu tentu ibu-ibu tahu bagaimana tajamnya. Habis isi kelapa itu, batok kelapa itu pun diputarnya. Ngomong sama dia 5 menit, menit pertama itu aja yang hati kita tenang. Masuk menit kedua, jantung koroner naik, diabetes naik, gula darah naik. Ibu pernah mengalami seperti ini? Begitulah kenapa kita bisa bersama. Poin yang kedua adalah menjaga perasaan orang lain. Poin yang ketiga, ada orang diinjak bahu orang, diinjak kepala orang untuk naik ke atas. Nggak boleh ada 2 matahari, mesti dia sendiri yang terang benderang, nggak boleh ada saingan. Tapi makhluk yang 2 ini aneh. Saya dibawa ke sana, ini apa namanya? Teras dakwah. Punya ustadz? Bukan. Loh, saya dibawa ke sini, ini apa namanya? Ini namanya garasi dakwah. Teras dakwah, garasi dakwah. Ini lama-lama ada toilet dakwah, ada dapur dakwah, ada omah dakwah, udah ada teras dakwah. Dan dia bukan ownernya, dia bekerja sama. Ustadz, kita peletakkan batu pertama. Untuk apa? Laskar sedekah. Ini punya ustadz? Bukan. Loh, apa untungnya dia menghidupkan orang ini? Datang orang ke Pekanbaru. Assalamualaikum Ustadz, apa yang bisa kita bantu untuk menyelesaikan asrama? Kamu siapa? Saya jamaahnya Ustadz Salim. Dalam hati saya, sedangkan pondok dia yang di Merapi Merbabu aja masih perlu, kenapa orang ini datang ke saya? Sebagian orang, kalau ada orang baik, dia pegang sampai mati orang baik itu, dicekiknya sampai mati, jangan piting, dirangkul, ini main piting. Piting itu ngukur baju manten, itu piting. Kalau sudah kenal sama saya, maka sayalah ustadz yang terbaik, selain saya setan. Mereka ini enggak. Saya dikenalkan dengan orang baik-baik, lama saya menung, terbuat dari apa mereka ini? Ternyata setelah ketemu, ini dari tanah juga. Terus kenapa yang lain itu dari tanah? Mungkin mereka dari tanah longsor. Tanah sengketa. Kalau bapak ibu punya teman susah betul bayar utang, itu dari tanah juga, tapi tanah liat. Poin yang ketiga, kenapa kami bisa bersama? Mereka tidak menginjak bahu kepala orang untuk naik, tapi mereka merangkul bersama untuk sama-sama naik ke atas, bertumpu satu tempat bersama. Untuk apa?
untuk supaya bisa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, jangan tolong menolong untuk perbuatan dosa dan permusuhan. Yang keempat, saya bawalah mereka Bapak Ibu dari Yogyakarta ke Pekanbaru ongkos sendiri, dari Pontianak ke Jakarta, dari Jakarta ke Pekanbaru tiket sendiri, sampai Pekanbaru makan siang jam 1, habis dari Pekanbaru makan siang saya bawa masuk ke dalam hutan, habis itu melewati jalan, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, hujan lebat, jalannya seperti bubur ayam. Sampai di tujuan jam 2 malam. Dari jam 1 siang dari Pekanbaru masuk ke hutan jam 2 malam, basah baju semua, tidak ada jembatan melewati sungai, mobilnya mati di tengah sungai itu, masuk air ke dalam. Dan hari ini saya ketemu dengan Ustadz Salim, seolah-olah kejadian tidak pernah terjadi. Tak ada dendam di hati mereka. Saya waktu mau datang kemari, memang doa saya Bismillahirrahmanirrahim, la haula, dalam hati saya, dimanalah akan dibalaskannya sakit hatinya ini. Enggak ada. Saya dibahagiakan, saya dimuliakan, saya dihormati. Ali dan mereka ini, poin yang kelima, yayasannya kaya, sugih tenan. Kalau kita pergi ke kapal Munzalan itu, mobil-mobil mewah itu, tapi orangnya sederhana, kehidupan pribadinya itu bersahaja. Beda sama teman saya yang satu lagi, pribadinya kaya, yayasannya menderita. Mereka ini dengan orang-orang yang luar biasa. Ustaz Somad kok membanding-bandingkan orang? Kan nggak boleh Pak Ustadz. Mana dalilnya? Itu jangan dibanding-bandingkan. Saya nggak ada sebut nama guys, nggak ada sebut orang, nggak ada sebut. Kita sedang bercerita tentang perjalanan pengalaman saya. Mereka bukan singa podium yang menyala di atas mimbar, tapi ketika turun di bawah hanya jadi kucing anggora. Mereka di mimbarnya adalah singa harimau yang mengaum, tapi di bawah dalam senyap mereka bergerak menyelamatkan makanan umat. Khawatir umat makan haram, kolaborasi dengan donat dan roti. Khawatir umat ini makan riba, ada bantuan Baitul Mal tanpa tamwil. Khawatir umat ini nanti tidak bisa sekolah, buatkan sekolah pesantren masyarakat Merapi Merbabu. Khawatir umat ini nontonnya filmnya nggak jelas, bekerja sama dengan insan sahabat hijrah, artis-artis keluar filmnya. Udah nonton belum? Tonton. Di akhir nanti di ujung-ujung udah habis ada saya di situ. Saya aja nonton diri saya sendiri nangis. Sehari dengan ibu, tentang ibu. Sehari dengan ibu. Saya nonton. Sebelah kanan Ustadz Salim, sebelah kiri Ustadz Lukman. Saya ini mana pernah nangis? Coba lihat ceramah, nggak pernah saya nangis, cengeng. Mana pernah pas nonton itu, pas lihat saya sendiri, nangis saya. Kenapa Ustaz nangis? Saya lihat di samping Ustaz Salim nangis, Ustaz Lukman nangis. Masa saya nggak nangis? Malu dong. Udah paling tua nggak nangis. Dan saya nggak mungkin pula menasihati mereka, wis tangi ya, tangi ya, ora pena. Jadi mereka hatinya lembut luar biasa, dan yang membuat saya nyaman jalan dengan mereka. Dengan mereka ini saya merasa lebih muda 10 tahun. Umur kami beda 10 tahun. Jadi sejak saya jalan dengan mereka, orang selalu ngomong, Ustadz kelihatan lebih muda ya. Dia nggak tahu rahasianya jalan dengan mereka. Cuman nggak enaknya mereka kelihatan lebih tua. Itu pukulannya. Ibu doakan, bapak doakan supaya mereka ini panjang umur. Mereka tidak hanya pandai ngomong ceramah, mereka menyelamatkan umat ini yang sebenarnya ini tugas negara.
Ke depan mudah-mudahan mereka bisa buat rumah sakit, rumah sehat. Kalau rumah sakit, waktu di rumah sehat sampai ke situ malah sakit. Kita doakan mereka punya mall, punya hotel. Walaupun saya mati tidak sempat menikmati mall dan hotel itu, insya Allah pahalanya mengalir untuk kita semua, insya Allah. Saya yakin dan percaya mereka orang yang jujur, adil, amanah. Mereka adalah orang-orang yang soleh, yang dikirimkan Allah untuk manusia akhir zaman. Di akhir zaman ini fitnah luar biasa. Lama saya merenung, andai saya lah jadi mereka, muda, ganteng, viral, banyak duit, kok bisa-bisanya mereka jadi soleh begini? Kalau saya baik, ini memang tua, kurus, hitam, tapi mereka lihat sendiri. Lama saya merenung, kok mau? Rupanya betul kata Allah, wa may yartadda minkum an dinihi, siapa yang meninggalkan agama ini, fasawfa yatillah, diganti Allah dengan sekelompok orang. Bagaimana sifat orang itu? Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Ketika cinta itu ditanamkan Allah ke dalam hati mereka, mereka mencintai Allah. Dan Allah kasih tahu sama Jibril, wahai malaikat Jibril, tanamkan cinta kepada umatku sehingga umatku mencintai mereka. Akhirnya umat itu mencintai mereka, mengirimkan apa yang ada pada mereka. Berdirilah Masjid Kapal Munzalan, berdirilah Masjid Joko Karian, berdirilah pesantren Merapi Merbabu.